Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Haryanto. Dari SMA Negeri 1 Balongpanggang, Gresik, calon guru penggerak Angkatan 6. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dra. Endang Murtiningsih, MPD, sebagai fasilitator dan Bapak Agus Supriyanto, SPD, S sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan tujuan pembelajaran khusus dalam koneksi antar materi ini adalah calon guru penggerak harus mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang mampu menggali potensi dan kekuatan yang dimiliki sekolah. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Seorang pemimpin harus mampu mengelola dan memanfaatkan aset potensi sumber daya yang dimiliki sekolah untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Seorang pemimpin harus selalu optimis dan berpandangan bahwa setiap hal yang ada merupakan aset yang harus dikembangkan, bukan hambatan yang harus dihindari ataupun dibuang. Terdapat 7 modal utama atau aset tersebut meliputi modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam lingkungan, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Dalam implementasi di kelas, seorang pemimpin pembelajaran mampu mengoptimalkan apa saja yang dimiliki oleh sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Sedangkan implementasinya di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan modal yang ada di sekolah untuk menjalankan program-program sekolah demi termewujud visi, misi dan tujuan sekolah. Pada implementasi di masyarakat sekitar, maka seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengidentifikasi sumber daya yang ada dan menjalin kerjasama demi kepentingan dan kemajuan sekolah. Terpenting dalam mengelola dan memanfaatkan aset, seorang pemimpin pembelajaran harus mau dan mampu bekerja sama dan menjalin kesepahaman dengan seluruh pihak terkait. Contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dalam hubungan pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sebagai contohnya adalah pembuatan alat peraga, praktikum yang memanfaatkan barang-barang di sekitar sekolah rumah. Sebagai guru, saya melakukan pembelajaran berbasis proyek, pembuatan alat peraga rangkaian listrik, yang mana murid saya berikan proyek dengan produk akhir sebuah alat peraga rangkaian listrik. Dalam kegiatan ini saya berpikir berbasis aset dengan modal murid yang mampu mengakses internet, dukungan orang tua apabila ada pembiayaan yang harus dikeluarkan murid, di sekitar sekolah terdapat toko elektronik, murid yang berkecenderungan suka melakukan suatu pekerjaan, serta banyaknya kayu dan papan triplek bekas pembangunan. Dengan demikian kualitas pembelajaran semakin meningkat karena murid bisa belajar secara kontekstual bukan hanya tekstual yang ada di buku saja. Dengan strategi pembelajaran seperti ini murid bisa mengalami dan memiliki pengalaman langsung terkait rangkaian listrik. Kaitan materi dengan modul lainnya yang didapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kaitan dengan modul refleksi filosofi pendidikan nasional, seorang pemimpin pembelajaran maka harus dapat mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang murid agar mampu berkembang dengan maksimal sesuai potensi yang dimilikinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses memberikan tuntunan terhadap murid sesuai kodratnya agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaitan dengan modul nilai dan peran guru penggerak, seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai yaitu nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif dan reflektif. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan kemampuan seorang pemimpin pembelajaran yang harus mampu mengelola aset yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berpihak pada murid.
Seorang pemimpin pembelajaran tidak menjadikan kekurangan yang dimiliki oleh sekolah menjadi halangan sehingga tidak mengembangkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kemampuan dalam mengelola aset digunakan untuk memfasilitasi murid mampu tumbuh dan berkembang sehingga memiliki karakter profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global bergotong royong dan kreatif. Kaitan dengan visi guru penggerak. Sejalan dengan modul yang sedang kita pelajari saat ini, bahwa pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan aset sekolah. Hal ini dimaksudkan dalam mewujudkan visi dan misi sekolah dalam upaya menumbuh kembangkan bakat dan minat murid. Untuk mencapai itu semua, maka dibutuhkan suatu pendekatan inquiry apresiatif yang selalu menggunakan pendekatan yang berbasis pada kekuatan, aset sekolah. Dengan menggunakan langkah-langkah bagja, diperoleh, blueprint, proses mengidentifikasi, pengelolaan, dan pemanfaatan aset hingga tersusun rencana aksi dan strategi pelaksanaannya. Keterkaitan dengan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul 3, 1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dan 3 prinsip dipandu dengan 9 langkah penyelesaian dapat dijadikan sebagai dasar dan keterampilan seorang pemimpin pembelajaran dalam penyelesaian setiap masalah, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Kemampuan dan keterampilan membuat keputusan yang tepat adalah modal manusia yang harus digunakan untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Demikian juga dengan 4 paradigma dan 3 prinsip dipandu dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, maka dengan mempertimbangkan segala aset yang dimiliki maka pasti diperoleh sebuah keputusan yang tepat, bijak dan dapat diterima oleh semua pihak. Hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran yang sudah berubah di diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini sebagai seorang guru, saya belum bisa memandang bahwa semua yang dimiliki siswa, teman guru, fasilitas sekolah dan lainnya adalah aset. Saya masih menilai bahwa yang baik adalah aset sedangkan yang kurang baik adalah hambatan yang harus dihilangkan. Saya selalu berpikir tentang kekurangan yang dimiliki oleh murid, guru dan fasilitas sekolah harus dibenahi agar dapat melakukan kegiatan dan program pembelajaran yang lebih baik. Aset adalah murid pandai, sedang yang kurang pandai adalah hambatan. Guru yang kompeten adalah aset, sedang yang tidak harus dihindari. Ruang kelas yang representatif, alat laboratorium, wifi sekolah dan lainnya adalah aset, sedangkan gedung rusak, toilet kotor, alat laboratorium yang tidak lengkap harus diperbaiki dan dibenahi dulu sebelum melakukan sebuah program kegiatan. Saya memandang sebelah mata segala sesuatu yang tidak berguna menurut saya. Intinya saya masih berpikir berbasis kekurangan dan belum berbasis aset. Setelah mempelajari modul ini pola pikir saya berubah dan optimisme saya rasakan setiap melakukan kegiatan. Dengan memiliki pola pikir berbasis aset, segala sesuatu adalah modal dasar, baik itu yang baik maupun yang kurang baik. Saya juga mampu mengidentifikasi aset-aset yang ada untuk bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam melakukan sebuah kegiatan. Saya berpikir dapat mewujudkan perubahan terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran dengan aset yang saya dan sekolah dimiliki. Saya dapat memanfaatkan 7 aset yang meliputi modal manusia, finansial, lingkungan atau alam, politik, fisik maupun modal sosial, agama dan budaya. Demikian koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul-modul sebelumnya. Saya Edi Haryanto, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.